Lagi-lagi bekas Ketua KPK Firly Bahuri mangkir dari panggilan polisi. Namun dalam panggilannya, Firly menyerahkan surat yang ditujukan ke Kapolri untuk meminta kasusnya dihentikan. Hal ini disampaikan Firly Bahuri melalui kuasa hukumnya Ian Iskandar. Bukannya memenuhi panggilan polisi atas dirinya dalam kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi, Firly malah meminta polisi agar kasusnya dihentikan. Bekas Ketua KPK ini beralasan substansi perkara yang dituduhkan kepadanya tidak memenuhi syarat material. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan berkas Firly yang sudah 2 kali bolak-balik dari penyidik Polri ke Kejaksaan. Dengan demikian, Firly pun mengirim surat ke Kapolri, Kapolda Metro Jaya dan juga Kompolnas untuk meminta kasusnya dihentikan. Pada hari ini kami sudah membuat surat kepada Kapolri, kepada Kompolnas, kepada Kapolda langsung untuk menghentikan perkara Pak Firly. Dengan cara apa? Pihak penyidik Polda Metro wajib untuk mengeluarkan SP3. Pasal 109 ayat 2 secara jelas apabila tidak ditemukan alat bukti ya baik berupa alat bukti material atau yang lain, maka wajib untuk dikeluarkan SP3. Pemirsa, dengan status tersangka, Firly Bahuri meminta pihak kepolisian untuk menghentikan kasus dugaan suap terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo yang turut menyeretnya. Sebenarnya pemirsa, apa yang terjadi? Kita sudah terhubung dengan Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Masyarakat Anti Korupsi untuk membahas dengan hal ini, pemirsa. Selamat sore, Pak Adi. Selamat sore, Mbak. Ya, Pak Adi, ini kalau kita melihat dari perjalanan kasus ex-Ketua KPK Firly Bahuri begitu ya, apakah menurut Anda ini sudah sesuai? Karena perjalanannya tentu ini kita sama-sama tahu sudah ditetapkan sejak tahun lalu, begitu tahun 2023 hampir setahun, kemudian ini juga dilakukan pemanggilan, namun kembali mangkir, menurut Anda seperti apa? Iya, kalau menurut saya sih penyidik ini kan di dalam KUHP juga tidak dijelaskan, ditegaskan jangka waktu penyidikan itu berapa lama. Itu tidak ada kepastian memang. Tetapi apapun ceritanya, apapun alasannya, penyidik punya kewajiban untuk segera mendapatkan kepastian hukum. Apakah perkaranya, apakah tersangkanya bersalah atau tidak, itu harus segera mendapatkan kepastian. Nah, soal bagi Pak Firly atau tersangka itu mendapatkan kepastian hukum bahwa statusnya dihentikan sebagai tersangka misalnya, itu saya pikir bisa tidak hanya sekedar surat. Kalau surat ya boleh-boleh aja, tetapi kalau lebih baik kalau kemudian Pak Firly mengajukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka, kan bisa aja seperti itu, sehingga hakim akan menguji juga apakah penghentian penyidikannya itu sah atau tidak, penetapan tersangkanya sah atau tidak, memenuhi syarat material atau formil atau tidak, sehingga menjadi jelas semua bagi publik. Kalau hanya sekedar surat dan kemudian tiba-tiba Pak Kapolri atau Kapolda atau penyidik lah itu kemudian mengeluarkan SP3, maka ada kewajiban bagi polisi untuk atau penyidik untuk bisa untuk menjelaskan pada publik kenapa dihentikan, kenapa ada perbedaan gitu loh, kenapa ada perbedaan penanganan, kenapa si A diteruskan, kenapa si B dihentikan. Jadi kalau menurut saya sih ini hanya soal teknis saja dari pihak penyidik yang kalau menurut saya sih terlalu lamban memang untuk segera menuntaskan perkara. Menuntaskan berkas-berkasnya, itu aja sih sebenarnya. Ya, artinya ada permainan juga begitu ya dari pihak kepolisian. Bagaimana kemudian kalau Anda menilai tadi Anda sampaikan artinya dari kepastian hukum terlebih dahulu yang untuk ditetapkan kepada Firly begitu ya, untuk kemudian dia juga mengindahkan dari proses pemanggilan oleh pihak kepolisian begitu. Tapi kalau Anda melihat dari Maki sendiri, memang kalau untuk berkas-berkas kasus perkara yang disebutkan sudah 2 kali begitu dikembalikan dari penyidik dari Polri ke Kejaksaan, Anda melihatnya permasalahan dari berkas ini seperti apa dari Maki? Hanya soal teknis saja, tinggal melengkapi saja. Kalau saya melihatnya informasi yang kita dapatkan itu ya hanya soal-soal kecil lah begitu, tidak terlalu substansial. Jadi kalau misalnya memang mau diuji benar-benar ya silahkan ajuin pra-peradilan seperti yang kasus Pak Tom Lembong kan diuji di pra-peradilan. Nah, soal kemudian apakah bagaimana putusan hakim ya itu urusan nanti.
Nah, tetapi kalau yang berkas bolak-balik ini jangankan cuma Pak Firly yang baru 2 kali di Jawa Tengah itu malah sampai 3-4 kali nggak masalah gitu loh. Jadi itu tidak menjadi alasan bahwa ini secara material tidak memenuhi syarat segala macam itu. Tidak, ini hanya soal teknis saja karena mereka terlalu lamban dan justru membuka peluang untuk diserang. Baik karena ini ada korupsinya, ada suap gratifikasi, berarti ada korupsi di mana korbannya adalah negara atau masyarakat. Kemudian ada juga dia justru malah kelambanan ini justru juga membuka ruang untuk diserang dari pihak tersangka. Nah, lantas dengan alasan dari Firly yang mengatakan bahwa ia mangkir karena memang ada menghadiri acara anak yatim begitu ya. Ini kan dari pihak kepolisian malah mempersepsikan begitu kepada publik bahwa ada seperti sesuatu yang khusus begitu diberikan kepada Firly Bahuri. Bagaimana dengan tanggapan dari publik juga yang menanggapi hal ini? Sebetulnya polisi ini harus seperti apa menurut Anda? Ini kalau berdasarkan KUHP itu kan dapat memanggil itu sebanyak 3 kali, disertai kalau misalkan 2 kali tidak hadir ya dia bisa menerbitkan surat perintah bawa paksa. Jadi tidak ada masalah, kesempatannya tinggal sekali. Kalau misalkan Pak Firly tetap mangkir ya penyidik itu dapat membawa aparat negara untuk memaksa Pak Firly datang. Apalagi kan statusnya dia diperiksa sebagai tersangka bukan lagi sebagai saksi. Jadi soal dia keterangannya mangkir atau apapun itu ya hanya sekedar berkas saja, tapi tidak membuat terang perkara, itu posisi saksi, gitu loh. Ya. Jadi tapi itu hanya untuk kepentingan P21. Iya, tapi apakah ini akan benar-benar bisa dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Firly Bahuri, mengingat bahwa ia juga menjadi seorang petinggi jabatan di Polri begitu sebelumnya, bagaimana kemudian publik juga percaya bahwa polisi benar-benar serius menangani hal ini? Di saat kepolisian saat ini sedang disorot oleh publik terhadap kelakuannya, baik dari sisi politik ya, habis pilkada kemarin juga muncul suara-suara sumbang dari masyarakat, kemudian kemarin baru saja diberitakan soal penembakan di Semarang misalnya, ini kan polisi sedang disorot. Nah, saat ini adalah momentum membuktikan bahwa polisi dapat bertindak tegas terhadap pejabat negara yang eks-polisi. Kalau dulu zamannya Pak Susno Duaji yang perwira aktif saja bisa dijemput di bandara dan kemudian ditahan, apalagi terhadap Pak Firly yang sebenarnya sudah pensiun, baik dari KPK sudah pensiun, kemudian dari kepolisian juga sudah pensiun, jadi sehingga seharusnya tidak ada hambatan psikologis bagi teman-teman penyidik untuk menerbitkan surat perintah bawa paksa, bahkan kalau perlu membawa aparat bersenjata boleh. Baik. Oke, baik, kalau begitu kita nantikan bagaimana pihak kepolisian ini juga dapat dengan serius begitu ya menangani kasus ini, Pak Adi. Begitu, kalau begitu terima kasih atas informasi Anda. Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Masyarakat Anti Korupsi. Selamat sore, salam sehat selalu Pak Adi. Selamat sore, terima kasih. Ya pemirsa, sebelumnya mantan Ketua KPK Firly Bahuri kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini adalah kedua kalinya Firly mangkir dari pemeriksaan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi menjelaskan ketidakhadiran Firly dikonfirmasi langsung oleh pihak kuasa hukum Ian Iskandar. Menanggapi ketidakhadiran Firly pada pemanggilan kedua, polisi akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya terhadap kasus ini. Panggilan pemeriksaan pada 28 November 2024 merupakan panggilan kedua untuk Firly. Diketahui Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan pada 22 November tahun 2023. Firly diduga memeras Syahrul saat menangani kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Tapi berkas perkara ini belum kunjung dituntaskan oleh penyidik kepolisian. Untuk tersangka FB yang sedianya telah dikirimkan panggilan beberapa waktu yang lalu untuk dilakukan pemeriksaan hari ini, hari Kamis, yang sedianya dijadwalkan jam 10 WIB di gedung lantai 6
Barreskrim Polri. Kemudian melalui kuasa hukumnya, tersangka FB melalui kuasa hukumnya sekitar pukul 10:54 WIB itu menginformasikan kepada penyidik bahwa tersangka FD tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Selanjutnya saat ini penyidik terus melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah-langkah lanjut